Pernah tidak melihat orang bangga sekali dengan ide produknya, tapi setelah dirilis hasilnya sunyi, hanya angin yang lewat. Bukan karena produknya jelek, tapi karena idenya lahir dari feeling, bukan dari demand. Sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan terima kasih terlebih dahulu karena Anda sudah meluangkan waktu untuk ada di video ini. Saya juga menyadari satu hal, 89% orang yang nonton video saya belum pernah subscriber sama sekali. Untuk itu, teman-teman bisa subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan berita terbaru dan informasi penting lainnya. Bila Anda ingin terus saya membuat materi yang lebih lengkap dan lebih baik, saya sangat berterima kasih bila Anda berkenan menekan tombol subscribe. Ini bentuk dukungan kecil yang berarti sangat besar untuk kami. Terima kasih, mari kita mulai videonya. Hari ini kita bahas hal yang menentukan nasib sebuah brand bahkan sebelum jadi produknya, demand driven ideation. Cara menentukan ide berdasarkan kebutuhan nyata, bukan tebak-tebakan. Saya sering bilang, dalam dunia bisnis, intuisi boleh tapi validasi wajib. Karena pasar tidak membeli apa yang menurut kita bagus, pasar membeli apa yang mereka butuhkan dan mereka rasakan. Saya pernah bertemu founder yang bilang, "Mas, saya yakin produk ini bakal laris. Saya suka banget konsepnya." Saya tanya balik, "Pasarnya suka juga atau baru Anda saja yang suka?" Dia diam, dan itu adalah momen yang sering menentukan masa depan sebuah brand. Perkenalkan, nama saya Yoyo Rubiantono, sudah 20 tahun bergerak di dunia digital marketing di Indonesia maupun di luar negeri. Di sini kita akan belajar membangun brand yang grounded, berbasis data, dan tepat sasaran sejak awal. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel Yuski Media agar tidak ketinggalan pembahasan penting ini. Sekarang, mari kita bongkar apa yang sering salah dalam mencari ide produk. Banyak orang mulai dari pertanyaan, "Saya mau jual apa?" Padahal pertanyaan yang benar adalah orang lagi butuh apa dan mau beli apa. Ingat baik-baik, demand dulu, produk kemudian. Seperti dokter, dia tidak membuat obat dulu lalu mencari pasien. Dia memahami penyakit, kebutuhan, keluhan, baru menentukan resepnya. Founder juga begitu. Frameworknya sederhana. Temukan masalah nyata, identifikasi keinginan kuat, pastikan ada willingness to pay. Yang keempat, baru tentukan produknya. Dan kabar baiknya, riset ide zaman sekarang itu tidak sulit. Kita punya sumber data yang melimpah, hanya butuh kemauan untuk melihatnya. Contoh, Google Search, apa yang orang lihat, apa yang orang beli. Kemudian TikTok Trend, apa yang orang obrolkan dan inginkan. Yang kemudian Shopee atau Tokopedia, cek produk yang sedang laku, review, dan komplainnya. Kemudian Meta Ads Library, apa yang sedang diiklankan dan kenapa. Kemudian forum dan komentar, dengarkan dulu keluhan dan harapan mereka. Ada satu case menarik, sebuah brand minuman kesehatan, awalnya mereka mau fokus pada energi dan stamina. Tapi setelah membaca ratusan komentar netizen, mereka menemukan keluhan unik. Pengen minuman sehat tapi tidak ribet, rasanya enak dan bikin mood naik. Hasilnya, formula dan pesan diputar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan boom, permintaan naik karena produk terasa sesuai dengan hidup saya. Inilah rahasia kecil tapi besar dampaknya. Kesuksesan produk bukan datang dari ide yang hebat, tapi dari kebutuhan yang nyata. Mari kita sederhanakan mindsetnya. Jangan bertanya, apa produk menarik untuk dibuat? Tanyakanlah, apa masalahnya yang layak untuk diselesaikan? Apa keinginan yang layak untuk dipenuhi? Dan siapa yang rela membayar untuk ini? Karena di dunia digital hari ini, pemenang bukan yang paling kreatif, tapi yang paling relevan. Jadi, tips praktis buat teman-teman, amati perilaku bukan asumsi. Kemudian dengarkan keluhan, bukan hanya pujian. Tulis data, jangan percaya ingatan. Validasi kecil sebelum produksi besar. Jika orang rela bayar bahkan sebelum produk itu ada, maka itu emas. Kalau penjelasan ini membuka perspektif baru, bayangkan apa yang kita pelajari di Brand Launch Masterclass. Kita tidak hanya bahas teori, tapi cara riset, membaca sinyal pasar, dan memvalidasi ide secara praktis. Terima kasih sudah menyimak. Ingat, produk kuat lahir dari pasar, bukan dari ego.
Jangan lupa subscribe, share video ini, dan saya tunggu teman-teman di sesi Brand Launch Masterclass bersama Yosudi Media. Saya Yoyo Rupiantono, sampai jumpa di segmen berikutnya. Bangun brand yang dicari, bukan yang dipaksakan.